Jadi buat teman-teman yang saat ini masih belum bisa mengetes sebuah trafo ya, yang kebetulan ya trafonya juga polos, jadi tidak ada tulisan sama sekali. Nah, terus teman-teman ini kan biasanya kan bingung ya, mana kabel atau yang kaki yang terhubung ke 220, mana yang menjadi output dari trafo tersebut. Nah, di video kali ini aku akan menunjukkan cara-cara yang paling sederhana yang bisa teman-teman coba ya, dan ya agar teman-teman bisa tahu kabel mana, pin out mana, kaki mana dari trafo tersebut yang terhubung ke 220 dan mana yang terhubung ke rangkaian elektronik ya, atau ya rangkaian yang sedang kita buat dan kebetulan juga membutuhkan sebuah rangkaian power supply ya. Nah, jadi caranya itu sederhana ya teman-teman. Teman-teman bisa mengintip ya, jurus mengintip ya, ini paling mudah karena mungkin aku rasa tidak semua dari teman-teman ini memiliki avometer ya. Jadi caranya cukup teman-teman intip aja, ini biar nggak berat nih ya. Fokus Bray, fokus. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ya, itu kan terdapat dua warna tembaga ya teman-teman. Kalau tak deketin lagi, nah udah ya, yang sebelah sini aja. Nah, itu kalau teman-teman lihat, itu kan ada dua lilitan yang berbeda ya. Jadi ada lilitan yang kekuningan, ada lilitan yang kemerahan. Dan kedua lilitan ini dia memiliki nominal diameter kawat yang berbeda ya. Jadi yang terhubung ke 220 itu yang tembaga yang jauh lebih tipis teman-teman ya, jauh lebih tipis, itu yang jauh lebih kecil, maksudnya jauh lebih kecil itu adalah lilitan yang terhubung ke 220. Sedangkan untuk yang lilitan atau diameter kawat yang jauh lebih besar itu dia yang menjadi output dari trafo itu. Begitupun dengan trafo bekas DVD seperti ini. Nah, ini juga sudah gampang teman-teman ya. Ini kan ada dua tingkat lilitan, beda seperti ini. Ini kan lilitan primer dan sekunder jadi satu gulung. Ini kan dia dipisah ya, atas dan bawah. Nah, ini juga bisa kita intip teman-teman. Nah, ini kan lilitannya jauh lebih tipis. Lilitan atau tembaganya itu dia lebih tipis dibandingkan yang di bawah ini, yang bawah ya. Ini kan ada kaki bautnya, mounting bautnya. Ini kan berarti yang bawah. Nah, ini kan bisa teman-teman lihat ya, diameter kawatnya dia jauh lebih gede. Kalau tak deketin ya, ini ya, ini kan dia jauh lebih gede ya. Nah, itu dia berarti dia ini adalah lilitan sekunder, sedangkan yang ini dia adalah lilitan primer ya. Jadi lilitan primer kawatnya jauh lebih kecil dan lebih halus, sedangkan untuk yang sekunder kawatnya jauh lebih besar ya. Semakin besar kapasitas trafonya juga akan semakin besar pula lilitan sekunder maupun lilitan primernya. Nah, seperti itu ya, itu cara paling mudah. Nah, bagaimana kalau trafonya ini berupa kabel-kabel seperti ini? Nah, ini saumpama ya teman-teman, kan ada ya trafo yang kabel yang gerumbul gitu ya, menggerombol gitu kan. Jadi kan makin nggak jelas ya, ini trafo mana yang kabel terhubung ke 220, mana yang outputnya. Itu biasanya di trafo bekas UPS teman-teman, UPS ya, itu ada di belakang, cuman aku males meretelinya ya. Ada bekas UPS dan kebetulan juga masih ada trafonya, itu cuman aku males ngebongkarnya ya. Jadi aku pakai trafo bekas VCD player seperti ini ya. Nah, jadi caranya itu
ya mau nggak mau teman-teman harus menggunakan avometer ya teman-teman. Jadi salah satu cirinya ini aku coba pakai avometer analog kok analog digital ya. Ini skala 2 kilo 2K. Itu tergantung ke spesifikasi avo teman-teman. Jadi kalau avo teman-teman misalnya yang seperti ini, hitam-hitam seperti ini ya. Nah, ini kan berarti teman-teman make yang 2000 ini ya, atau 2 kilo ya. 2000 berarti 2 kilo ya, sama seperti ini. Cuman ini kan karena rating ininya, skalanya ini banyak, biar memperingkas atau biar lebih hemat tempat ya, dikasih singkatan seperti itu ya, 2K. Kalau di avo seperti ini adalah 2000. Ini kan juga ada 2000. Ini dua avo yang nggak jauh beda ya teman-teman, cuman ya PCB nya dia berbeda. Nah ini kalau kita tes, teman-teman tes semua kabel yang ada, cari yang nilainya paling tinggi teman-teman. Nah di sini untuk trafo ini kan sudah terlihat ya bahwa kabel yang besar ini adalah kabel primer atau yang terhubung ke 220. Jadi kalau kita tes nilainya itu sangat besar teman-teman, 200 ohm ya. Nah kalau tak tes yang kabel sekunder ini, nilainya jauh lebih kecil teman-teman, puluhan ohm, paling tidak puluhan ohm. Nah ini karena nilainya terlalu kecil, aku pakai 200 ohm ya, skala 200 ohm. Ini kuning sama kuning, ini nggak kelihatan, sorry. 2,2 putih, kabel putih 1,9. Ini yang biru 14 ohm ya, kayak gitulah. Nah itu kan kecil ya teman-teman. Nah sedangkan kalau ini dibandingkan yang ini kan 200 ohm. Nah ini nggak bisa ya, naikkan lagi tuh ya kan 200. Nah bagaimana dengan avo analog? Nah kebetulan kalau teman-teman punyanya yang analog, teman-teman bisa menggunakan skala kali 10 ya teman-teman, kali 10. Pakai kali 1 juga nggak apa-apa sih, cuman di sini karena aku mau ngetes sekunder dan primernya, jadi aku menggunakan skala sekali 10 ya teman-teman. Nah kita tes, caranya juga sama teman. Tuh masih nyimpen setrum teman-teman. Nah itu kan teman-teman bisa lihat ya, itu terukur hampir 300 ohm ya di layar avo. Ini nggak kelihatan, ini teman-teman ya nggak kelihatan ya, kalau aku sih ngelihat ya. Aduh ini masih kok nyetrum ya, bentar, padahal nggak terhubung apapun loh, masa avonya yang nyetrum. Ini nyetrum teman-teman, jedut gitu loh. Nah itu teman-teman bisa lihat ya, itu skalanya di atas 20 ohm, di atas 200 ohm ya, di atas 20, di atas 20. Jadi 20 dikali 10 berarti dia adalah itu ya 200 ohm. 20 kali 10 di sini, ini berarti 200 ohm. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Begitupun dengan trafo yang ini, trafo ini juga sama teman-teman. Ini kalau kita cari tab-tab trafo, terus misalnya berupa kaki-kaki gitu ya, teman-teman ukur satu persatu, cari yang nilai ohmnya, nilai hambatannya itu besar, 200-an, 200 atau 100-an ohm lah untuk trafo dengan kapasitas 2 ampere 3 ampere, itu biasanya ratusan ohm. Nah itu teman-teman bisa lihat ya, ini trafo ini nilai lilitan primernya itu lebih tinggi dari yang tadi ya. Nah sedangkan untuk yang sekunder ini nilainya juga sama, puluhan atau satuan ohm. Nah ini, nah kita tes,
Bentar. Nah, itu bisa teman-teman lihat ya, itu nilai ohmnya itu cukup kecil. Itu di atas 2 di atas 2 ohm dikali 10, ini berarti 2 dikali 10 20 ohm. Apakah benar? Ya, kita coba tes. Karena untuk mengukur sebuah itu ya, sebuah komponen atau sebuah rangkaian gitu ya, menggunakan AVO analog dengan menggunakan AVO digital itu berbeda ya teman-teman. Nah, ini tadi oke, ini 200. Nah, ini kita tes apakah 2 dikali 10 teman-teman. Nah, terbaca 2 ohm. Jadi mungkin ini harus aku kalibrasi ulang ya ininya kan ini AVO analog itu ada kalibrasinya teman-teman. Kalau AVO digital itu kalau yang setara ini dia ada teman-teman, cuman dia di dalam kayak VR gitu loh, untuk mengatur ulang atau mengadjust ya, mengatur ulang seperti ini. Kalau AVO analog di sebelah sini teman-teman ya, menentukan nilai 0 ohmnya. Ini harus dikalibrasi ini, karena kemarin sempat tak bongkar pula, cuman ini nggak sempat aku kalibrasi sampai video ini aku buat ya. Jadi caranya seperti itu ya teman-teman. Nah, terus bagaimana cara mengetahui kabel-kabel atau pinout ya, seumpama kita sudah menemukan mana 220, mana yang sekundernya. Nah, cuman untuk di bagian sekunder ini karena terlalu banyak, dan sedangkan kita membutuhkan cuman sekian volt ya. Jadi kira-kira bagaimana cara mengetahui kabel mana yang memiliki voltase berapa gitu loh. Nah, itu caranya juga ya, kita harus colokkan, kita harus sambungkan ke listrik ya teman-teman, listrik 220. Nah, contohnya trafo DVD VCD player ini ya teman-teman. Nah, ini di sebelah ini tak sediakan colokan. Ini nyala ya teman-teman, itu lampunya berkedip. Nah, seperti ini, dan teman-teman atur di skala VAC atau voltmeter AC ya teman-teman, voltmeter AC, karena output trafo itu masih AC teman-teman, bukan DC ya. Nah, ini aku coba biru dan biru aja lah sebagai contoh sederhana saja. Nah, itu kan terbaca 20 volt ya, 20 volt AC. Nah, ini seumpama teman-teman butuh tegangan 24 volt ya, bisa pakai tab trafo yang nilai VAC nya ini 20 teman-teman, 20 VAC. Nah, bagaimana dengan AVO analog? Caranya juga sama. Caranya putar ke avometer AC ya. Ini aku pakai skala 50 volt. Ini disambung dulu. Ini bolak-balik nggak masalah sih kabelnya ya, karena AC. Kalau DC untuk AVO digital dia cuman muncul tanda negatif atau min. Nah, kalau yang ini dia muternya alur muternya jarumnya itu kebalik teman-teman. Itu berarti probe atau sambungan probe yang teman-teman sentuhkan ini dia terbalik. Nah, di situ tak deketin. Nah, ini terbaca nggak sampai 20 volt. 20 volt ya teman-teman, lupa. Di sini aku pakai skala 50. Berarti kita pakai skala yang ini, yang 50. Kalau di baris yang sini, ini kan ada 50 ya. Nah, ini berarti yang tengah. Nah, di situ terbaca 20 volt. Ya, ini kan menunjukkan 20 volt pas ya. Ini loh, yang tengah ini kan yang paling atas 4, 20 dan 100. Nah, ini kan karena kita menggunakan skala 50, maka yang terbaca adalah 20 volt. Ya, ini yang tengah ya. Garis angka yang tengah. Nah, itu kan 20 volt. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya teman-teman, sangat sederhana dan bisa teman-teman pelajari lagi. Dan misalnya kalau
dari demonstrasi. Jadi ya mungkin segitu aja untuk video kali ini ya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan sekiranya kalau masih ada yang kurang jelas atau masih ada yang ingin teman-teman tanyakan lagi soal bahasan di video kali ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya. Dan ya udahlah, ketemu lagi di lain video.